Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan di negeri kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan, militansi, dan semangat dari seluruh kader Partai Demokrat. 5 minutes later. Prabowo! 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 Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam pemilu 2024. Real, konkret, rencana Anda terhadap reformasi lembaga kepolisian. Akan Anda apakan polisi kalau Anda dapat kekuasaan? Gini, kita membutuhkan kepolisian yang akuntabel, transparan, bersih. Dan menurut saya langkah nomor 1 adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas di dalam kepolisian. Semua langkah yang dikerjakan adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada transparansi atas semua yang dilakukan. Mengapa? Karena adalah institusi publik. Dan institusi publik itu adalah transparansi. Dari mulai ke aktivitas di tingkat paling bawah, tingkat polsek misalnya, sampai dengan tingkat yang paling atas. Dengan ada transparansi itu, maka akuntabilitas bisa kita laksanakan. Yang kedua, harus ada pengembangan profesionalisme, kompetensi. Ini fakta di lapangan, bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang bertugas di kepolisian tidak mengalami pembekalan yang cukup. Kalau tidak punya keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bisa menggunakan segala macam teknik baru, maka teknik-teknik lama lah yang akan dipakai. Dalam interogasi, ilmu interogasi sudah berkembang begitu besar. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu-ilmu itu, maka teknik-tekniknya juga akan teknik-teknik lama. Dan apa yang terjadi? Muncul praktek-praktek penyimpangan. Yang ketiga, institusi polisi harus menjadi contoh di dalam pelaksanakan penegakan hukum. Anggota polisi yang bermasalah, yang melanggar hukum harus menjadi subjek untuk diperiksa. Tidak bisa justru anggota kepolisian itu terbebas bila melakukan pelanggaran. Mereka yang harus menjadi contoh. Dan yang keempat adalah pelibatan publik di dalam pengawasan kepolisian. Kepolisian seperti juga badan-badan yang lain harus bisa diawasi, dan salah satunya mungkin Ombudsman, kemudian Kompolnas bisa memiliki akses yang lebih baik dalam pengawasan. Jadi dengan cara begitu, maka apa yang dikerjakan oleh kepolisian bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tapi kata kuncinya adalah transparansi, akuntabilitas. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil survei terbaru Pak Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Setelah Pak Anies sama Cak Imin dideklarasikan sebagai pasangan calon presiden, ternyata berpengaruh besar terkait hasil survei. Dan Pak Anies sama Muhaimin ini naik hasil surveinya di berbagai tempat. Nah, berikut teman-teman kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Anies melejit di survei Indoriset. Pengamat mengatakan gembok Jatim Jateng telah terbuka. Lembaga survei Indoriset melalui survei terbarunya yang dirilis Senin 25 September 2023 menemukan bakal calon Presiden Anies Baswedan mengalami kenaikan tingkat keterpilihan atau elektabilitas dari 22% pada Agustus 2023 menjadi 25,2% pada September 2023. Sementara Prabowo Subianto turun dari 38,3% pada bulan Agustus ke 34,8% pada September 2023. Dan Ganjar mengalami stagnasi yaitu 34,3% pada Agustus dan 34,4% pada September 2023. Terkait hasil survei teranyar tersebut, pengamat komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara, Serpong Ambang Priyonggo, mengemukakan kehadiran Gus Muhaimin bersama mesin politik Partai Kebangkitan Bangsa
menjadi pendobrak sekat-sekat ideologis yang selama ini tersematkan para Anies di kalangan Nahdliyin di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kehadiran Caimin dan PKB menjadi pendobrak sekat-sekat ideologis yang tersematkan kepada Anies di kalangan Nahdliyin. Bisa dibilang kini gembok Jawa Timur dan Jawa Tengah serta sebagian Jawa Barat telah terbuka bagi Anies untuk mendapatkan elektabilitasnya di sana, ujar Ambang pada Senin 25 September 2023. Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas of Malaysia ini menuturkan, ceruk pendukung Anies yang sebelumnya lebih ke kanan, kini lebih terdorong ke tengah, sehingga lebih banyak bagian suara yang berpotensi diambil Anies. Warga Nahdliyin bisa bergabung dengan PDIP yang nasionalis dan banyak non-muslimnya. Apalagi kini PKB dan PKS bersama-sama dalam arus kelompok Islam nasionalis moderat yang semakin meruntuhkan sekat-sekat ideologis tersebut. Bisa dibilang kini ceruk pendukung Anies yang sebelumnya lebih ke kanan, kini lebih terdorong ke tengah, sehingga lebih banyak bagian suara yang berpotensi diambil Anies, kata dia. Selain itu, Ambang mencermati sejak awal Gus Muhaimin memang sudah mendapatkan mandat dari para masyayikh NU, khususnya di Jawa Timur. Para masyayikh dan kiai kos di Jawa Timur beberapa waktu lalu berkumpul memberikan dukungan kepada Gus Muhaimin, pungkas dosen media dan politik ini. Sebanyak 99 kiai kos di Jawa Timur telah memberikan mandat kepada Muhaimin Iskandar untuk maju dalam bursa kepemimpinan nasional pada pemilu 2024. Mandat tersebut disampaikan dalam acara musyawarah Kiai Jawa Timur yang digelar di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo pada Kamis 23 Februari 2023. Artinya, tinggal tunggu waktu saja suara dari Nahdliyin di seluruh Jawa akan bergeser kepada Anies dan Gus Muhaimin. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait euforia masyarakat yang mendukung Pak Anies Baswedan mulai mengalami kenaikan berdasarkan hasil survei. Dan kalau kita lihat teman-teman, kegiatan kemarin pada hari Minggu di Makassar juga begitu. Luar biasa warga masyarakat menyambut Pak Anies Baswedan dan kemudian melakukan jalan gembira. Nah ini sesuatu yang luar biasa, sampai 1 juta lebih teman-teman kalau kita lihat beritanya. Artinya memang kalau kita lihat baru kali ini seorang calon presiden bisa menggerakkan kekuatan yang begitu besar di Makassar. Belum lagi nanti di Sulawesi atau di beberapa tempat lainnya tentu akan membludak para pendukung Pak Anies Baswedan. Oleh karena itu memang pihak lawan politik harus siap-siap teman, harus siap-siap mungkin berkoalisi antara Prabowo dan Ganjar Pranowo yang memungkinkan, karena namanya politik itu serba mungkin teman-teman ya. Apakah nanti bisa bergabung koalisi Prabowo dan Ganjar Pranowo? Itu pun saya pikir juga belum bisa dikatakan menang, karena sekali lagi bahwa calon presiden itu dipilih oleh warga masyarakat, oleh rakyat Indonesia. Dan kadang teman ya, ketika partai politik itu mendukung calon presiden tertentu, itu belum tentu diikuti oleh warganya, oleh para kadernya untuk mengusung calon presiden sesuai keinginan partai politik. Itu belum tentu. Karena kalau kita lihat dulu teman, ketika Pak Prabowo maju di 2014 juga begitu, banyak partai politik yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Dan Pak Jokowi ini sedikit yang mendukung. Tapi itu ternyata partai politik yang sedikit itu yang mendukung Pak Jokowi justru menang di 2014. Demikian juga yang sekarang ini, misalkan Pak Prabowo teman, ini didukung oleh 4 partai besar, yaitu Gerindra, kemudian PAN, Golkar, dan Demokrat. Ini mengusung Pak Prabowo Subianto. Ini gemuk. Kalau dibandingkan dengan koalisinya Ganjar kalah. Kalau dibandingkan dengan koalisinya Pak Anies Baswedan, Pak Anies kalah. Kalau dilihat dari sisi partai politik yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi memang ini bukan harga mati bahwa partai politik yang banyak mendukung calon presiden belum tentu menang di 2024. Karena berdasarkan pengalaman di 2014-2019 kemarin. Nah, akankah ini akan terulang bahwa Pak Prabowo tidak bisa menjadi presiden atau menjadi presiden? Karena sudah beberapa kali Pak Prabowo ini ikut dalam gelaran Pilpres teman-teman, tapi belum pernah sekalipun Pak Prabowo menang. Apakah di 2024 nanti Pak Prabowo bisa menang ataupun kalah teman dalam Pilpres yang akan datang?
Itu sahabat NJ Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.